Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Dewi Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Prasatya Deshatarini. Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada lahir ke dunia pada tahun 1896 di Calcutta, India. Beliau bertemu untuk pertama kalinya dengan guru spiritualnya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami di Calcutta pada tahun 1922. Bhaktisiddhanta Saraswati, seorang cendekiawan religius, terkenal dan juga seorang pendiri Gaudiya Math, sebuah perkumpulan Vaishnava yang memiliki 64 pusat kegiatan di India. Melihat Srila Prabhupada muda dengan potensi besar dan terpelajar, lalu beliau meyakinkan agar Srila Prabhupada mengabdikan hidupnya dalam mengajarkan pengetahuan Weda. Srila Prabhupada segera menjadi murid Srila Bhaktisiddhanta pada tahun 1933, secara resmi diinisiasi sebagai murid. Pada pertemuan pertama mereka, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati langsung meminta Srila Prabhupada menyebarluaskan pengetahuan Weda dalam bahasa Inggris. But who is going to listen to us in today's world? When every Indian is fighting for independence, first India must be freed from the British. You are correct. Freeing the country. Di tahun-tahun berikutnya, Srila Prabhupada menulis sebuah ulasan Bhagavad Gita dan membantu kerja Gaudiya Math. Dan tahun 1944, beliau memulai Back to Godhead, sebuah majalah 2 mingguan berbahasa Inggris, di mana pekerjaan editing, mengetik naskah, proofreading dilakukan sendiri, bahkan termasuk mendistribusikannya. Sekali dimulai, majalah tersebut tak pernah berhenti. Sekarang, penerbitan dilanjutkan oleh murid-murid beliau di seluruh dunia dalam berbagai ragam bahasa dunia. Masyarakat Gaudiya Vaishnava mengakui pengetahuan filsafat dan kesucian Srila Prabhupada pada tahun 1947. Mereka menghormatinya dengan memberi gelar Bhaktivedanta kepadanya. Pada tahun 1950, dalam usia 54 tahun, Srila Prabhupada meninggalkan kehidupan berkeluarga guna mencurahkan lebih banyak waktu untuk studi dan menulis. Beliau hijrah dan tinggal di kota suci Vrindawana dengan hidup bersahaja di kuil Radha Damodar yang bersejarah. Selama beberapa tahun di sana, beliau aktif studi dan menulis secara mendalam dan menjalani kehidupan sebagai sannyasi pada tahun 1959. Di kuil Radha Damodar lah Srila Prabhupada memulai karya agungnya, sebuah terjemahan yang terdiri dari banyak jilid dengan 18.000 ayat, yaitu Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana, yang disertai penjelasan lengkap. Setelah menerbitkan 3 jilid Bhagavatam, Srila Prabhupada pergi ke New York City dengan menumpang kapal barang. Persediaan uang sebagai bekal hampir tidak ada. Namun, beliau memiliki keyakinan bahwa tugas dari sang guru kerohaniannya dapat dilaksanakan dengan baik. Setibanya di Amerika, tampak olehnya kabut tebal kelabu bertebaran di atas pencakar-pencakar langit yang menjulang tinggi. Lalu beliau menuliskan kata-kata dalam buku hariannya sebagai berikut ini. Sri Krishna yang hamba cintai, hamba yakin bahwa ketika pesan transendental ini merasuk sukma mereka, maka perasaan bahagia pun tak jauh-jauh dari mereka, dan dengan begitu mereka terbebas dari sisi buruk kehidupan ini. Beliau berusia 69 tahun, sendirian dan hanya berbekalkan uang sedikit. Namun kekayaan pengetahuan rohani beliau, ketaatan yang melekat pada beliau merupakan sebuah sumber kekuatan dan inspirasi yang sangat mantap.
Itulah yang merupakan prestasi beliau dalam mencangkokkan kebudayaan spiritual India kuno ke dunia barat di abad milenium ini. Pada tahun 1968, Srila Prabhupada mengutus 3 pasang penyembah untuk membawa kesedaran Krishna ke Inggris Raya. Pada awalnya, para penyembah tersebut ditampung oleh keluarga-keluarga Hindu yang mengerti misi mereka. Namun, tidak lama kemudian, mereka menjadi terkenal di London karena nyanyian mereka di Jalan Oxford. Sebuah headline di majalah Times menuliskan, "Nyanyian Krishna menggoyang London." Kemudian, Maha Mantra segera menjadi populer. Mantan personal The Beatles, mendiang George Harrison yang telah mengenal Srila Prabhupada dan nyanyian tersebut sebelum para penyembah datang ke Inggris, berkeinginan untuk membantu. George Harrison mengatur pembuatan rekaman mantra dengan label Apple-nya yang Beatle. Rekaman tersebut mencapai posisi top 10 di Inggris dan bertengger di urutan pertama di beberapa negara lain. Waktu Srila Prabhupada datang ke Inggris, beliau menjadi tamu kehormatan John Lennon di rumahnya di Tittenhurst. Sementara itu, pembangunan kuil Bloomsbury yang berlokasi di dekat British Museum sedang berlangsung. Pada bulan November 1969, Srila Prabhupada membuka kuil tersebut yang merupakan kuil Radha Krishna pertama di Eropa. Perkumpulan tersebut tumbuh semakin kuat dan kokoh. George Harrison menawarkan bantuan sekali lagi dengan menyumbangkan sebuah rumah tiruan Tudor Manor di estatnya di Hertfordshire. Kini rumah tersebut diberi nama Bhaktivedanta Manor dan ia merupakan pusat pelatihan utama perkumpulan kesedaran Krishna di Inggris. Penyembah-penyembah baru bermunculan dan tampak di semua kota-kota besar dunia berkat nyanyian suci mereka di depan publik dan kegiatan mereka mendistribusikan buku-buku Srila Prabhupada yang berisikan pengetahuan Weda. Mereka mulai mementaskan festival-festival budaya yang menyenangkan sepanjang tahun dan membagikan jutaan piring makanan lezat yang dipersembahkan kepada Krishna yang dikenal sebagai prasadam di seluruh penjuru dunia. Sebagai hasilnya, ISKCON secara signifikan telah mempengaruhi kehidupan beratus-ratus ribu orang. Almarhum A.L. Basham, yaitu seorang di antara ahli dunia mengenai sejarah dan kebudayaan India, menuliskan, gerakan Hare Krishna bangkit dengan hampir tanpa biaya dalam kurang dari 20 tahun dan telah menjadi terkenal di Barat. Ini sebuah fakta yang penting dalam sejarah dunia Barat. Sekalipun usia Srila Prabhupada sudah lanjut, beliau berkeliling dunia sebanyak 14 kali hanya dalam rentang waktu 12 tahun dalam rangka berceramah yang membawa beliau ke 6 benua. Meski begitu, jadwal padat tersebut tidak memperlambat hasil karya sastra beliau yang amat banyak. Tulisan-tulisan, karya-karya beliau benar-benar merupakan sebuah pustaka filosofi, agama, susastra, dan kebudayaan Weda. Kontribusi Srila Prabhupada yang paling berarti adalah buku-bukunya. Buku-buku beliau sangat dihormati karena keabsahannya, kedalamannya, dan kejelasannya, sehingga buku-buku tersebut digunakan sebagai materi kuliah di banyak universitas. Gary Gillette, seorang profesor jurusan filsafat Universitas Oxford, menuliskan mengenai buku-buku tersebut. Naskah-naskah ini sangat berharga. Tak seorang pun dari keyakinan dan aliran filsafat apapun yang pernah membaca buku-buku ini dengan pikiran terbuka yang tidak tergerak hatinya dan terkesan. Dr. Larry Shin dengan Fakultas Seni Desain Universitas Bucknell menuliskan, kealiman pribadi Prabhupada memberikan beliau kewibawaan sejati. Beliau menunjukkan titah kitab-kitab suci yang lengkap, sebuah kedalaman kinsapan luar biasa, dan merupakan satu contoh pribadi yang terkemuka karena beliau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Tulisan-tulisan beliau telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 80 bahasa dunia. Bhaktivedanta Books Trust (BBT) yang beliau dirikan pada tahun 1972 untuk menerbitkan karya-karya beliau yang mulia telah menjadi penerbit terbesar di bidang rohani dan filsafat India. Di akhir tahun 1991, sebanyak 450 juta kopi telah terjual. Srila Prabhupada meninggal dunia di Vrindawana, India pada tanggal
14 November 1977 setelah memberi tugas kepada murid-murid beliau untuk melanjutkan usaha-usaha yang telah beliau dirikan. Untuk melanjutkan garis perguruan yang turun-temurun dari guru ke murid, sistem ini masih berlanjut hingga sekarang. Sebelum beliau meninggal dunia pada tanggal 14 November 1977, beliau telah membimbing ISKCON dan melihatnya bertumbuh menjadi sebuah konfederasi dunia dengan lebih dari 100 asrama, sekolah, kuil, institut, dan komunitas pertanian.